Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Hingga saat ini kami dipertemukan kembali Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami akui akan keterbatasan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ingin kami pelajari, yang ingin kami dengar pada pagi hari ini. Kami telah siap Tuhan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Baik teman-teman yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengajak teman-teman untuk belajar bersama di dalam Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai ke 13. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke 13. Tema kita pada pagi hari ini teman-teman, waktuku dan waktumu. Tema kita pada pagi hari ini, waktuku dan waktumu. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk teman-teman semua. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah teman-teman, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan kita mengarah pada Yesus yang pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Ketika kita membaca pasal 7 ayatnya yang ke-1, di sana dikatakan, sesudah itu Yesus berkeliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana ada orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuhnya. Tentu teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua pemahaman di dalam percakapan Yesus dengan saudara-saudara, di mana pemahaman Yesus berbeda dengan pemahaman manusia. Secara manusia, saudara-saudara Yesus berpikir, ini adalah saat yang tepat bagi Tuhan Yesus untuk memperlihatkan mujizat yang dapat Tuhan kerjakan di Yerusalem. Kita kembali melihat dalam pasal 7 ayat yang ketiga, dikatakan, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan." Namun teman-teman, Tuhan Yesus katakan saatnya belum tiba. Dalam pasal 7 ayat yang ke-6, maka Yesus berkata kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu." Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Hari Raya Pondok Daun merupakan suatu perayaan pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada hari ke-15 bulan ke-7
Untuk pemahaman yang lebih lengkap ya, teman-teman dapat membaca dalam Ulangan pasal 23 ayat 39 sampai 43. Nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan ini ya menjadi simbol dari penyataan Allah di dalam umatnya. Yesus Kristus adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya menjadi manusia. Tuhan Yesus sebagai simbol Allah berada di tengah-tengah manusia. Pada pagi hari ini teman-teman, ada 3 hal penting yang menjadi pertahanan Tuhan Yesus untuk tetap dalam jalur waktu yang harus dilalui. Yaitu yang pertama, Yesus memahami panggilannya. Dalam Matius ayat 20 sampai 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Panggilannya adalah untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Secara spiritual, Yesus mengetahui kehendak Allah dan dirinya. Tentu teman-teman, kita pun memiliki panggilan atas hidup kita. Apabila saat ini kita belum temukan, kita berusaha untuk mencari apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan yang kedua teman-teman, pertahanan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk tetap dalam jalur waktu. Jadi Yesus mentaati waktu yang telah ditentukan. Dalam Yohanes 7 ayat 6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Saya mengutip ya seorang penulis yang nama John Maxwell berbicara tentang hukum waktu. Yang pertama, tindakan salah di waktu yang salah hanya akan membawa kepada bencana. Tindakan benar di waktu yang salah hanya akan menjadi perlawanan atau pemberontakan. Tindakan yang salah di waktu yang tepat adalah salah dan membawa kegagalan. Kemudian yang terakhir, tindakan benar di waktu yang tepat mendatangkan sukses atau pertumbuhan yang besar. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menunggu waktu yang tepat dan diimbangi ya dengan tindakan yang benar adalah sebuah kunci keberhasilan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya teman-teman keseimbangan ya, tindakan yang benar itu merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga teman-teman, pertahanan apa yang Tuhan Yesus ya pertahankan untuk tetap dalam jalur waktu. Yang ketiga adalah Yesus mengatasi godaan iblis. Kita melihat dalam Matius 4 pasal 1 sampai 11. Di mana iblis mencoba Yesus dengan meminta. Yesus mengubah batu menjadi roti. Kemudian Yesus harus menjatuhkan dirinya dari hubungan bait suci. Bahkan Yesus sujud menyembah kepada iblis untuk mendapatkan seluruh ya kerajaan dunia. Namun seluruh permintaan ya pencobaan iblis itu ditolak dengan tegas oleh Tuhan Yesus. Kita bisa melihat ya, dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10 teman-teman. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan mengapa harus menunggu 3,5 tahun teman-teman? Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus menunggu saat yang tepat, tidak gunakan jalan pintas untuk menjadi juru selamat. Iblis menggoda dengan mengatakan jangan ada susah-susah untuk memikul salib. Seandainya tergoda, maka kita tetap dalam keadaan berdosa teman-teman. Mari teman-teman, saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua sampai ketiga ya teman-teman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ya, gantikan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai tema kita tadi dikatakan waktuku dan waktumu. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna, dan janganlah kita mengambil jalan pintas dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di situasi pandemi, teman-teman, banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita lalui. Apakah kita mau setia? Apakah kita mau menunggu waktu Tuhan, waktu yang sempurna itu? Tuhan mau agar supaya kita kuat, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita harus setia seperti ini, ya. Dikatakan bahwa seringkali kita tidak setia, tapi Tuhan setia. Luar biasa, teman-teman, Tuhan kita. Dia setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Tuhan mau agar supaya dalam kondisi situasi apapun, kita mau memilih untuk menunggu, taat dan setia, menunggu waktu Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi pergumulan kita, panggilan kita di dalam kehidupan ini. Dan saat kita menghadapi godaan untuk melakukan secara waktu kita, saya rindu, teman-teman, maka datanglah kepada Tuhan Yesus yang sudah mengenal kita untuk mendapatkan pertolongannya. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, teman-teman, pada kehidupan kita, pendidikan, dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dimanapun keberadaan kita, ketika kita mengalami godaan yang begitu seakan-akan membuat kita terperangkap, ingin terpacu untuk masuk dalam godaan. Tapi pada pagi hari ini, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak dengan penuh kerinduan, ketika kita menghadapi godaan kehidupan hari-hari ini yang semakin kuat, datanglah kepada Tuhan Yesus yang sudah mengenal kita untuk mendapatkan pertolongan. Saya perlu mengingatkan kembali untuk kita semua, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Waktuku dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tanamkan kesetiaan, karena Dia Tuhan sudah mengajarkan kita terlebih dahulu untuk kita setia melakukan apa yang menjadi panggilan kita di dalam kehidupan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita. Saya akan menutupinya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang begitu indah saat pagi hari ini. Kami datang, Tuhan, dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau mendengarkan firman. Dengan segala keterbatasan kami aku di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Banyak pergolakan yang terjadi dalam kehidupan hari-hari ini yang semakin jahat, Tuhan. Biarlah dalam menikmati proses kehidupan ini, ya Bapa, kami mau setia menunggu waktu Tuhan, waktu yang sempurna itu, yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk kuat dan setia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba berdoa untuk teman-teman yang mendengarkan, Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus menjamah hati dan pikiran mereka, menolong, memampukan mereka untuk memahami apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap setia menunggu waktu Tuhan, janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Bapak. Kiranya kebenaran firman Tuhan hidup dan nyata dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami, dan kiranya nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal, kami berdoa. Haleluya.